Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTTKL di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gao. Oke, seperti biasa sebelum nonton konten pada kali ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya supaya channel ini bermanfaat dan berkembang. Oke ya. Oke, Dok, kali ini apa yang mau disampaikan? Jadi seringkali kita kedatangan pasien dengan keluhan telinga terasa berdenging ya atau mendengung gitu ya. Sebenarnya itu bahaya nggak sih, Dok? Lalu kira-kira penyebabnya apa sih, Dok? Oke, mari kita kupas sedikit tentang gangguan pada telinga yang sering terjadi di masyarakat, yaitu telinga berdenging atau istilahnya kita sebut dengan tinnitus. Jadi seringkali organ telinga itu istilahnya tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat kita. Jadi dianggapnya ya hanya sebagai fungsi mendengar saja, tapi kadang-kadang juga harus diperhatikan juga tentang kesehatan telinga, sehingga keluhan sedikit pun sebaiknya jangan dicuekin. Jadi misal salah satu keluhan itu adalah keluhan telinga berdenging. Sebenarnya apa sih, Dok? Yang menyebabkan telinga itu berdenging atau berdengung atau istilahnya tinnitus itu, Dok? Oke, biasanya kalau pasien itu datang itu dengan keluhannya berdenging ya, itu bisa kayak istilahnya karena nggak jelas ya. Jadi kadang-kadang pasien itu menerjemahkan keluhan telinganya berdenging atau berdengung itu kadang-kadang tidak jelas, sehingga seringkali bahwa keluhan tinnitus atau telinga berdenging itu bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Ya, jadi hanya pasien yang merasakan. Pasien merasakan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, misalkan katakanlah liang telinganya bersih, gendang telinganya baik, kondisi telinga tengahnya baik, sehingga kemungkinan masalahnya ada di organ telinga dalam. Seperti kita ketahui bahwa di telinga bagian dalam itu ada dua organ penting, organ keseimbangan telinga sama organ syaraf pendengaran. Ya. Sehingga seringkali gangguannya itu pada gangguan saraf pendengaran yang diterjemahkan atau menuju ke otak ya. Jarang ditemukan keluhan-keluhan yang lainnya. Tetapi yang paling patut harus dicari tahu ya, artinya harus dicari tahu bahwa apakah betul-betul kondisi telinga dalam itu ada masalah. Seperti kita ketahui bahwa di telinga dalam itu kan ada organ-organ penting lah ya, organ-organ penting, atau ada satu organ namanya organ koklea atau sel rambut luar telinga ya, atau fungsinya itu ada gerakan-gerakan rambut pada telinga bagian dalam itu dia bergerak berdasarkan ada rangsangan suara yang masuk ke dalam telinga, sehingga gerakan-gerakan itu bisa menstimulasi sel-sel yang ada di dalam telinga ya, untuk selanjutnya dikirim ke saraf otak seperti itu. Oke, sehingga apabila terjadi kerusakan pada sel-sel rambut tersebut, pengaruhnya sih macam-macam ya. Salah satunya adalah faktor usia ya. Faktor usia atau dampak paparan suara yang terlalu keras ya.
contoh pada orang yang bekerja di di tempat yang bising, nah, artinya terlalu sering terkena paparan bising, atau konsumsi obat tertentu misalkan, atau sering mendengarkan konser musik, atau bahkan sering memakai headset dengan volume yang keras, dengan jangka waktu yang berlebihan. Jadi hal-hal tersebut bisa menyebabkan gangguan yang saya maksud tersebut di atas tadi. Oke. Selain yang saya sampaikan tadi itu juga seringkali tanpa disadari ternyata si pasien tersebut memiliki istilahnya sumbatan kotoran pada liang telinga, itu juga bisa menyebabkan tinnitus atau telinga berdengung atau berdenging. Oke, selain tadi yang sudah saya sampaikan, Dok, kira-kira kalau ada nggak penyakit-penyakit yang salah satu penyebabnya itu adalah telinga berdenging? Ada, memang ada penyakit-penyakit yang salah satu penyebabnya adalah telinga berdenging ya. Yang pertama adalah penyakit Meniere atau Meniere disease. Kenapa namanya Meniere ya? Karena yang menemukan namanya Pak Meniere. Ya. Penyakit ini merupakan salah satu kelainan yang ada di organ telinga dalam. Ya. Penyebabnya ya bisa jadi salah satunya ada tekanan pada cairan atau komposisi di telinga bagian dalam yang tidak normal, sehingga menjadi salah satu penyebab dari telinga berdenging itu. Yang kedua adalah trauma pada kepala atau telinga. Ya, contoh kasus kecelakaan. Ya, kalau trauma pada kepala pada telinga, salah satu kondisi ini bisa mempengaruhi saraf atau fungsi otak yang berkaitan dengan pendengaran. Ya, biasanya kalau trauma sih biasanya sering kalinya hanya satu sisi telinga ya, jarang yang kedua sisi telinga terjadi trauma. Yang ketiga penyakit yang bisa disebabkan gejalanya tinnitus adalah tumor jinak. Ya, tumor jinak pada apa? Ya, tumor jinak pada otak misalkan ya. Jadi kalau ada tumor jinak pada otak atau di saraf otak, itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan dan pendengaran, fungsi keseimbangan dan fungsi pendengaran, sehingga salah satu keluhan subjektifnya adalah telinga terasa berdenging. Kemudian bisa juga kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah apa itu, Dok? Jadi misalkan seperti kita kan pembuluh darah kan ada denyutannya ya, ada denyutannya. Denyutannya itu reguler ya, berapa kali setiap menitnya, tetapi pada suatu kelainan pembuluh darah itu terjadi gangguan irama atau denyutan, juga akhirnya bisa ada sensasi rasa berdenyut atau berdenging pada telinga, itu juga bisa. Kemudian berikutnya yang kelima, stres ya. Stres atau cemas atau apa lainnya itu juga bisa menyebabkan sensasi rasa berdenging pada telinga. Tetapi pada saat tes pendengaran ya, kita lakukan pengetesan, ternyata hasil pendengarannya tidak ada masalah atau normal, sehingga tinnitus itu tidak teridentifikasi adanya kelainan pada telinga, tetapi faktor stres atau kecemasan yang menyebabkan rasa atau sensasi berdenging pada telinga. Ya mungkin 5 itu ya yang sementara ini saya ingat, apa-apa penyakit yang salah satu gejalanya adalah telinga berdenging. Sekali lagi, bila kawan-kawan semua, saudaranya, ya keluarganya, kalau ada yang mengeluh telinga terasa berdenging, jangan disepelekan ya. Ya, apalagi keluhan telinga berdenging itu
dirasakan terus-menerus ya, dan tidak hilang sebelum mendapatkan pengobatan. Patut dicari penyebabnya apa. Apakah ada satu di antara beberapa penyakit yang saya sampaikan tadi, harus segera dipastikan. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap selalu tonton channel Dokter Gaul yang setiap harinya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya, Bu. Kapan baiknya? Ya. Bang Kris.